Boleh. Oke, welcome back guys, welcome back to our channel. Kembali lagi edisi collab bareng lagi bersama founder dari Emurgo ya? Apa co-founder atau? Bukan kerja doang di Emurgo. Oh iya, benar. Emurgo udah lama Emurgo. Ya, Mas Patria Abdiar ya. Salam kenal, Mas. Ya. Salam kenal. Oh iya, makasih udah main-main di Crypto Channel ini, Mas. Siap. Terima kasih juga untuk undangannya. Ya, ini salah satu ini ya, OG ya. Maksudnya udah lama di Crypto Watch juga kan, Mas? Lama sih, udah dari awal banget tuh Crypto Watch. Dari Dani bikin pertama kali lah. Oke. Ya sebelum masuk ini, kita kenal kata saya dulu, Mas. Maksudnya jelaskan dulu background-nya, terus how to get it. Iya. Oke, kisah kripto ya, kisah masuk kripto. Jadi saya itu di kripto udah cukup lama, dari 2017 ya, itu beli kripto pertama ya. Kripto pertama saya bukan Bitcoin, kripto pertama saya jujur aja Ethereum sebenarnya. Beli itu sekitar di bulan Juni 2017. Terus itu masih belum terlalu ini ya, ngikutin ya. Nah, lucunya saya beli itu pas sekitar seminggu sebelum DAO hack. Oh iya, tahu. Di bulan Juni apa kalau nggak salah ya? Benar. Jadi waktu Ethereum pertama kali naik jadi $1 menjadi 420, itu kan satu momen kan ya, dari awal tahun, dari tahun 2019 sampai 2020 kan langsung gitu kan. Langsung naik berapa ratus kali lipat kan. Nah, saya beli pas di ujung. Pas $400, seminggu kemudian, 2 minggu kemudian jadi $140. Ya. Nah, itu kisah awal ya. Semua orang kayaknya ngalamin hal sama ya, beli habis langsung terbanyak. Nah, jadi setelah adanya pergerakan harga yang nggak make sense itu buat saya, itu waktu itu saya beli, saya itu bukan orang yang investment literate. Jadi saya nggak terlalu investasi, nggak terlalu kayak main saham, main kayak deposito dan lain-lain kayak, karena ya keterbatasan dana juga kan, seperti manusia rakyat Indonesia pada umumnya kan. Jadi waktu itu juga nyoba-nyoba kayak nggak terlalu ngerti apa. Nah, jadi setelah drop banyak, itu saya memaksa saya waktu itu untuk belajar. Jadi baru cari tahu. Ini sebenarnya saya beli ini apa sih gitu loh. Ini kok bisa drop segitu gedenya gitu kan. Ini nggak make sense. Masa duit saya langsung hilang setengah gitu kan ya. Masukin waktu itu 15 juta. Nah, langsung drop jadi sisa kayak 5 juta, 6 juta. Nah, jadi habis saya itu udah dari itu masuk sekitar 6 bulan itu masuk fase pembelajaran ya, di mana saya cari komunitas. Waktu itu ketemu Indonesia, masih ada Indonesia Blockchain Network, sekarang udah KO kan ya. Ketemu Dani, ketemu banyak-banyak yang lain di sana. Terus grup ya mulai aktif, mulai gabung di grup-grup yang di luar dan lain-lain. Dan setelah berapa bulan mendalami ya dan mulai belajar, kan fase orang baru belajar itu fase ini ya, wah rasanya ini bisa menyelesaikan segalanya. Selalu ada fase awal kayak gitu. Itu saya mengalami fase itu. Jadi di bulan Desember 2017, ingat Desember 2017 puncak cycle sebelumnya kan ya. Itu saya memutuskan, wah ini industri bakal grow terus, bakal kencang terus, ya kan ya. Ini the best lah, the future ya kan ya. Cabut dari kerjaan, resign waktu itu. dengan niatan kayak oke, whatever happen, saya harus masuk ke industri ini, apapun yang terjadi. Kayak gitu. Jadi udah conviction gitu. Itu conviction inilah ya, kayak orang baru kenal satu baru kan selalu kayak gitu kan ya. Nah, untungnya di bulan Januari itu langsung saya dapat ada kerjaan dengan satu perusahaan namanya Odem, Domain Indonesia Marketplace. Jadi itu bikin marketplace untuk edukasi. Ya, waktu itu masih make sense, sekarang nggak terlalu make sense sih konsepnya sebenarnya. Nah, jadi dari sana baru berputar terus. Jadi berputar terus dari sana, lalu akhirnya tambah lagi semakin dalam. Sempat coba bikin startup yang di bidang blockchain juga, cuma timingnya mungkin waktu itu kurang tepat. Habis itu lalu ya join ke Emurgo. Jadi so far sekarang sih udah cukup lama ya, udah 4 tahun sih saya dari pertama kali tahu ya soal cryptocurrency sendiri. Ya, benar. Oh ya, jadi gitu ya. Banyak ya cerita unik yang masuk di kripto sampai memperdalam kayak gitu. Soalnya background Mas sendiri IT kan. Jadi untuk saya lulusannya itu hukum. Pekerjaan saya itu di bidang marketing. Jadi saya nggak ada sama sekali background IT. Jadi saya nggak ngerti yang namanya kenapa Bitcoin itu bagus, Bitcoin ini apa. Itu benar-benar sesuatu yang baru banget bagi saya. Jadi benar-benar belajarnya pas awal lumayan susah sih. Untungnya
waktu itu udah kepala kepepet. Iya, Udah benar. cabut kerjaan dan jadi memaksa kayak benar-benar belajar waktu itu. Oh, iya. Oh, gitu ya. Jadi switch karir kayak gitu ya. Maksudnya Iya, ya iya, ini apa salah satu inilah apa risk taker lah. Kan soalnya kalau udah iya, apalagi iya. udah mau keluarga pas lagi market anjlok kayak gitu kan apa kita ini kan agak susah untuk risk taker. Iya. Mungkin kayak gitu ya. Well, Ah, saya 2018 tuh merit. iya makanya kan aku Jadi jadi susah kan. funny side, saya bisa merit juga gara-gara kripto. Iya, iya. Gara-gara ada investasi yang cukup naik banyak, akhirnya waktu itu bisa afford merit, padahal kayak setahun sebelumnya masih bingung gitu. Ini merit pakai duit apa nih kayak gitu sih. Iya sih. Cuma ya gitulah kisahnya. Nah ya, mungkin Mas kan di sini berhubungan sama Emurgo juga kan. Maksudnya Hmm. kalau orang yang mau switching karir ke dunia blockchain tuh kira-kira menurut Mas prospeknya gimana? Besar banget ya. Saya urge everyone yang sekarang tertarik, yang sekarang tertarik at least lah ya, yang merasa karirnya mentok di dunia kayak mungkin konvensional startup, ya kan ya. Please convert ke blockchain. Try to find opportunity as much as possible di blockchain. Percaya sama saya, reward-nya jauh-jauh lebih besar daripada stick di karir startup apapun sekarang. Mau kerja di startup paling top pun nggak ada yang risk reward-nya setinggi kerja di industri ini. Seperti itu. Karena udah obvious, kayak Pintu it will become unicorn. 3-5 tahun atau bahkan mungkin tahun depan it will become unicorn. Pintu. Toko crypto juga every exchange itu yang sekarang kita lihat dan terus growing will become unicorn eventually. Jadi kayak it's a very good bet lah. Risk reward-nya bakal setara seperti itu. Ya untuk karena masih di untapped market lah, masih niche market lah. Jadi kalau misal udah apa ketahuan value-nya juga kan otomatis exponential growth kan Mas. Kayak gitu kan. Ya. Nah, kita udah ada exponential growth. Jumlah crypto trader di Indonesia itu lebih besar dari jumlah trader saham plus reksadana. Ya. Jadi bayangin, semua pemegang saham ditambah reksadana masih lebih kecil jumlahnya dari jumlah trader kripto di Indonesia. Ya. Seperti itu. Dan itu kita belum include any institutional dan lain-lain. Dan kripto buat saya nggak ada sangkut pautnya dengan regional. Ya, kayak harus Indonesia, buat Indonesia nggak. Semua itu bakal mainnya bakal globally. Ya kan? Dan saya rasa itu kayak, kalau berkarir di sini, karir itu nggak bakal mentok satu negara. Ya, benar. Selama bisa bahasa Inggris, selama bisa komunikasi dan tahu kira-kira terkait dengan blockchain yang dalam dan gimana, trust me, opportunity-nya tuh bukan satu negara, tapi worldwide. Ya, benar. Kayak gitu. Ya, jadi ya apalagi ngetren apa WFH sekarang kan. Jadi tanpa perlu ini juga di global bisa di-hire kayak gitu. Benar. Terus Emurgo sekarang kita WFH sih. Ya gimana Mas? Remote kita. Emurgo kita juga full 100% remote, mungkin dari rumah. Iya, benar salah. Ya. Ya, tapi ya Mas kan kalau misal switching karir itu kan ya inilah kan labor market lagi kan. Maksudnya ya karena niche market tadi kebutuhan dari yang punya perusahaan nih requirements-nya tinggi, sedangkan industrinya ini masih baru. Jadi untuk memenuhi kriteria requirement itu seperti apa, Mas? Soalnya kan ya susah kan untuk tahap administrasi aja udah gagal sih. Benar. Jadi contoh kayak sekarang ini semua perusahaan kripto di Indonesia itu hiring, mereka cari smart contract developer ya, atau any blockchain developer, atau even any developer yang tahu cara implementasi soal Web3. Semua hiring. Jujur saya juga nggak ada solusi ya. Jadi solusi saya, jadi option saya adalah pertama kalau memang ada jadi kripto itu dunia developer. Jadi jujur aja kalau mau switch karir itu developer jauh lebih mudah daripada kayak seperti saya di marketing atau orang produk atau orang business development, itu bahkan mungkin nggak terlalu pakai di kripto kan ya. Jadi kalau developer mau switch karir kripto itu saya bisa bilang kuncinya cuma niat doang. Ya, that's it. Gitu loh. Selama niat, karena saya udah lihat banyak orang yang memang developer biasa ya, tanpa belajar, tanpa apa, itu dalam sebulan 2 bulan, mereka udah bisa kayak punya kemampuan untuk bisa jadi junior, belajar sendiri. Karena kalau kita ngomong ETH, Solidity itu nggak terlalu sulit. Ya kalau familiar dengan JavaScript, doable, ya kan. Cuma perlu banyak tahu cara unit testing, tahu cara deployment bagaimana, proses audit gimana, terkait dengan security. Setelah tahu itu sebenarnya gampang bisa keterima, gampang banget. Karena Indonesia kekurangan banget seperti itu. Karena orang-orang yang bisa di Indonesia, yang bisa develop ya,
either mereka ngerjain project mereka sendiri, ya kan ya, atau Nah, mereka kerja sama project luar kayak gitu. Jadi jarang banget yang memang punya skill itu mau di hire gitu, itu jarang untuk sekarang. Jadi tapi ya kan nggak semua orang ini kan ya ya, pengen susah-susah bikin project sendiri kan. Dan ya, kalaupun mau mulai harus ada pengalaman dulu kan ya. Nggak bisa ya. langsung tiba-tiba jadi Makanya head itu. gitu kan. Kecuali memang jenius ya. Itu ada beberapa orang yang jenius banget, cuma Hmm. sekitar mungkin belajar sebulan itu sudah jadi kayak Ya, ini benar. orang kenapa bisa bikin seperti ini, itu ada. Tapi apa. Nah, kalau yang non-developer itu yang rada susah. Karena non-developer kalau mau switch, itu berarti harus, karena dikit kan ya, opsinya itu dikit di dunia Benar. kripto, di Indonesia kan ya. Jadi mau nggak mau harus ada pengorbanan, saya bisa bilang. Ya, benar. Ya, itu Kayak sih. gitu. Sama seperti dulu orang dari misalnya BUMN perbankan ya, mau masuk ke startup kan ya. Itu kan mereka kan ada pengorbanan yang dilakukan, entah turun gaji, atau Ya, entah turun jabatan atau semacamnya, karena ya peluangnya startup lebih besar waktu itu. Jadi sama lah. ya benar. Ya, namanya risk to reward itu berbanding lurus lah. Mm-mm. Jadi harus ya ngerti sih maksudnya. Ya. Terus pengen nanya apa lagi ya? Ya itu tentang Emurgo ya guys. Jadi kalau ntar kalian berminat bisa cek di link deskripsi di bawah. Ya. Ya, jadi Kita juga selalu hiring loh, Emur juga selalu hiring loh, dan nggak terlalu mematok jabatannya apa. Jadi as long as ada kredensial yang kuat dan sesuai dengan lini bisnisnya, probably kita bakal hire. Kayak contoh sekarang kita lagi nyari guru yang bisa Haskell atau Solidity. ya, Kalau memang tertarik ya kan ya, tapi malas kalau buat kayak ngerjain project gitu kan ya. Lebih suka ngajar, lebih suka apa, kita juga hiring konsultan, setelah kita selalu juga hiring konsultan yang bisa handle enterprise consulting dan lain-lain seperti itu. oke, ya. Ntar aku bakal share di link deskripsi. Terus lanjutan dari yang debat Mas kemarin sama Mas Dani terus. Jadi Oke, siap. tadi udah. Ya, aku sempat ya rewind lagi lah. Maksudnya tadi sempat disebutkan Murgo juga. Menurut Mas belajar blockchain itu penting nggak? Iya kan. Penting Jadi dong. kita maksudnya untuk mengetahui Bitcoin itu kan harus ada di blockchain-nya juga kan. Nah, menurut Mas gimana? Penting. Itu mutlak harus belajar. Non Bitcoin pun harus mutlak. It's an absolute thing. Itu kayak sama aja kita belajar digital, kita nggak tahu cara kerja internet gitu, atau kita pengen bikin perusahaan, kita nggak belajar marketing. It's absolutely sangat-sangat penting, mutlak, hukumnya mutlak sekali kita belajar. Bahkan dia sempat mention waktu itu lebih penting belajar technical analysis. Technical analysis nggak ada penting-pentingnya buat saya. Yes. Buat saya lebih mutlak belajar fundamental, ngerti apa itu blockchain, cara kerjanya, ngerti cara menilai, itu bakal jauh-jauh berfaedah daripada belajar coret-coret garis. No offense buat para trader ya. Tapi buat saya ngerti cara blockchain lebih berfaedah dan berfungsi daripada belajar melihat formasi dan menulis garis. Buat saya seperti itu. Yes. Ya, mungkin ya itu ya memang penting ya harus belajar ya. Ya, terus masuk ini Mas ke pertanyaan inti Mas karena Mas kerja di Emurgo kayak gitu kan. Maksudnya dari programming kayak gitu. Ini masalah ini Mas, kan di sini aku sempat baca di ini ada sempat tweet war lah antara Adam Beck yang inventor dari Hashcash itu yang dipakai Satoshi Nakamoto di ininya referensinya sama Andreas Antonopoulos soal liquid sidechain Mas. Nah menurut Mas liquid sidechain LBTC itu centralized apa enggak sih? Centralized lah, of course lah. Centralized ya. Nah itu bisa dielaborate nggak? Maksudnya gimana? I mean ini saya nggak terlalu secara teknis ya terkait dengan liquidnya sendiri atau bagaimana. Tapi ini yang saya anggap aneh terkait dengan ada liquid, ada RSK, ada Stacks. Jadi ada couple, ada project-project yang berusaha menjadi sidechain dari Bitcoin. Ya. Semua sidechain itu adalah engine sendiri, ya kan? Dan semua sidechain itu mereka harus punya sistem insentif untuk bisa running dari chain-nya sendiri kan ya. Ya. Nah, jadi kayak Bitcoin incentivize miner, Ethereum juga incentivize miner, kayak Cardano incentivize stakers. Nah, Liquid ini apa gitu loh? Dia nggak mungkin dia relying on Bitcoin sebagai mainnetnya untuk nempel dan pakai computing power dari Bitcoin karena nggak visible. Jadi dia mau nggak mau harus running jaringan lain di sampingnya atau di atas whatever it is, dan dia harus bikin node sendiri untuk bisa running node-nya sendiri. Seperti itu. Walaupun nanti dia bisa bilang nempel Bitcoin, memakai security Bitcoin or whatever it is their own network kayak gitu loh. Intinya mereka ngelihat
orang-orang di luar Bitcoin, di ETH atau apapun jaringan Bitcoin, making a lot of money, ya kan? Tapi mereka karena brandnya udah sama Bitcoin, Blockstream sebagai salah satu organisasi yang maintain Bitcoin sendiri, nggak bisa lepas dari brand itu, nggak bisa launching jaringan sendiri, mau nggak mau jadinya jaringannya brandingnya itu sidechain. Benar. Kayak gitu. Apakah itu centralized? Of course it's centralized. Itu yang buat orang juga, dan orang masih ada sekarang, dan kita juga nggak tahu kan security-nya, mereka nggak pernah kasih tahu juga security modelnya seperti apa. Kayak gitu. Ya. Terus kemarin Mas Dani bilang yang pas di debat sama Mas tuh, kalau misal BTC yang kita jadikan wrap itu ya, yang di DeFi itu, nah itu kan produce token baru. Nah kalau liquid sidechain ini hampir sama nggak sih? Maksudnya security modelnya, maksudnya cara yang saya tahu sih nggak ada token ya. Saya nggak tahu token. Ada token. Mereka tuh jualan security token. Ya. Tapi kalau personally, apakah cara kerjanya saya nggak tahu, karena nggak pernah pakai juga. Nggak ada aplikasi juga aplikasinya bisa saya pakai gitu. Seperti itu sih mungkin. Tapi setahu saya kalau yang di luar itu, jadi contoh kayak Stack sama RSK, mereka ada token sendiri juga ya. Jadi bullshit lah kalau mereka bilang itu untuk Bitcoin. Bullshit, itu pre-mine juga semua, nggak ada bedanya sama token non Bitcoin. Yang liquid tadi ya? Lain-lainnya. Kayak RSK, kayak Stack, sama aja lah itu. Iya, branding aja. Kan ada perdebatan juga kan, makanya aku kayak nanya ke Mas tadi, antara Andreas Antonopoulos sama ini Adam Beck kayak gitu. Andreas pasti calling out kan ya, kayak jangan tipu-tipu orang loh gitu kan. Iya, dia bilang ini nggak lagi bahas liquid katanya kayak gitu ya. Otomatis nganggap liquid itu centralized kayak gitu kan. Jadi ya mungkin itu. Terus ini Mas, masalah kolateral, maksudnya pinjam-minjam tadi kan masih dalam smart contract Uniswap kayak gitu ya. Kalau misal kan Bitcoin mass adoption kan ini kan otomatis orang ini kan secara terinsentif untuk nge-hold terus kan, soalnya harganya naik kayak gitu kan. Nah, tapi kalau dia pengen jual asetnya, dia nggak perlu, jadi dia perlu kolateral aset. Nah, tapi di sisi lain dia nggak bisa ini kan balik lagi ke centralized kayak BlockFi harus minjem kolateral. Nah, ujung-ujungnya balik lagi ke DeFi ini. Nah, Mas, solusinya itu cuma wrap BTC itu, atau kira-kira ntar kalau misal Bitcoin mass adoption itu gimana tuh menurut Mas? Buat saya doesn't matter Bitcoin ada atau enggak dalam DeFi. Karena jujur aja sekarang aja dengan adanya wrap BTC, no one cares. Nggak termasuk salah satu aset yang paling liquid, bukan aset yang valuasi paling besar juga sebenarnya. Jadi fungsi Bitcoin untuk saat ini buat saya itu sama dengan seperti emas, untuk dibeli karena itu sesuatu yang aman, tidak bergerak, tidak berubah, tidak berganti, akan berganti mungkin dalam jangka waktu ke depan sampai 50-100 tahun ke depan. Jadi itu safe, seperti itu. Jadi Bitcoin nggak perlu masuk ke DeFi sebenarnya. Sebenarnya, kalau orang yang memang Bitcoin, you don't use DeFi. Bitcoin maksimalis, you don't use DeFi ever. Karena DeFi is not Bitcoin. Karena kalau Bitcoin maksi tidak percaya dengan segala bentuk desentralisasi pre-mine whatever coin yang ada sekarang. So you don't use DeFi. Kalau Anda Bitcoin maksi, doesn't matter actually ada DeFi atau enggak. Apakah perlu Bitcoin di DeFi? Enggak perlu juga sih. Itu alternatif aset karena itu salah satu yang paling besar juga, tapi not essential sebenarnya. Karena ya bukan yang paling, sama aja sih, nggak ada bedanya sebenarnya. Bukan yang liquid paling besar juga di dalam dunia DeFi. Ya, nggak hanya di kolateral aja sih. Maksudnya kalau misal kita pengen dapat interest dari koin kita, Bitcoin kan, sedangkan kalau BlockFi ini kan nyari arbitrage-nya tuh dari GBTC kan. Nah, interest. Kalau itu ada beberapa sih. Jadi Bitcoin itu ada beberapa sintetik Bitcoin ya, kita nyebutnya ya. Jadi itu wrap Bitcoin, WBTC, ada juga RENBTC, ada juga SNBTC. Jadi banyak model sih sebenarnya. Tapi kalau yang berinteraksi langsung dengan Bitcoin itu, yang saya tahu itu cuma ada dua, yaitu RENBTC sama wrap BTC. Seperti itu. Oh ya, jadi seperti itu ya guys. Ini cara kerjanya. Nah terus kalau misal Mas tadi itu kan nyebutkan ya memang kita tahu kan supply-nya fix Bitcoin, terus susah di move. Jadi
susah kan untuk build on top of-nya tuh paling ya second layer untuk mempercepat scalability-nya aja kan. Nah, kalau Ethereum sendiri kan namanya programmable money ya. Jadi nggak hanya sekedar transaksi, tapi kayak Web3 atau NFTs, DeFi, nah itu semua build on top of Ethereum. Nah, menurut Mas, ya kemarin Mas tadi sebut juga gold, ya tadi karena nature-nya Bitcoin itu digital gold, dan Ethereum itu digital oil. Nah, menurut Mas bisa di-elaborate nggak? Maksudnya digital oil itu yang kayak gimana? Digital itu dipakai untuk melakukan transaksi sehari-hari ya, sama seperti jadi suatu resources yang kita butuhkan kan ya. Jadi kayak kita pakai mobil lah, butuh minyak, butuh bensin kan ya sehari-hari untuk kita pakai untuk bisa melakukan aktivitas. Nah, jadi kita juga butuh kayak token-token layer 1 seperti kayak Ethereum, Cardano, Avalanche, Polkadot nggak sih, Tron atau apapun untuk juga bisa melakukan aktivitas-aktivitas di atas jaringan tersebut. Karena itu kan kayak semacam kayak koin Amazon, kayak koin time zone gitu kan ya. Masukin baru jalan, masukin baru jalan. Nah, makanya karena itu liquid dan terus dipakai, kita ada konotasi sebagai digital oil seperti itu. Cuma rasanya kurang tepat sih kalau digital oil sih. Saya rasa nggak ada referensi yang pas untuk membandingkan Ethereum, Cardano dan teman-teman dengan dunia nyata, itu nggak ada yang pas sebenarnya. Oh benar, iya sih. Cuma ya paling close digital oil seperti itu. Oh ya, jadi nggak ada yang paling pas untuk nggak ada. Karena kita nggak bisa pakai oil buat bayar barang, kita nggak bisa pakai oil buat datang ke bank lalu minta pinjaman seperti itu kan. Jadi sebenarnya nggak pas. Oh ya, nggak pas ya seperti itu. Terus kira-kira nih Mas, kalau misal ya ini kan lagi dalam tahap developing ya, kita kan tahu namanya spekulasi kayak gitu kan. Tapi Web3 itu benar-benar ini nggak sih, the future nggak sih? Maksudnya ya walaupun sekarang kita ngerti kan adanya Web3 itu kan karena banyak censorship dari Google lah, suka nge-ban kalau dia nggak suka sama kita di ban seenaknya kan. Nah tapi kan masalah network effect dan masalah ini kan kalau di platform itu kayak engagement yang agak kurang. Nah jadi menurut Mas Web3 ini gimana nih prospeknya? Absolutely the future. Ya. 100%. Bisa di-elaborate nggak maksudnya? Ya. Oke, jadi for me, saya udah tidak akan berkarir di luar dunia ini. Seperti itu. Jadi saya nggak bakal engage atau nggak bakal apapun kalau ada tawaran pekerjaan di luar atau yang menyangkut dunia nyata, enggak. Jadi kenapa? Karena pertama simple. Web3 dunia, contoh seperti DeFi, itu memberikan suatu akses ke dalam financial yang permissionless. Jadi semua orang di dunia itu bisa memakai, semua orang di Indonesia itu bisa berinteraksi satu sama lain dan menggunakan suatu platform yang sama tanpa ada batasan ruang dan waktu. Ya. Seperti itu. Kenapa? Kenapa ini lebih baik? Karena ini jauh lebih efisien dari conventional system, legacy system yang kita ada sekarang. Contoh paling simpel di DeFi, kita bisa dapat bunga berapa persen? Banyak optionnya. Ada beberapa produk-produk DeFi yang sebenarnya memberikan menghadirkan produk-produk keuangan dari dunia nyata yang sebelumnya itu hanya tersedia untuk orang-orang kaya, family office, people dengan duit triliunan ratusan miliar. Itu mereka memiliki option investasi yang jauh berbeda dari kita sebagai rakyat jelata. Beda sekali option investasi yang mereka miliki. Mereka bisa mendapatkan bunga jauh di atas kita, mereka bisa mendapatkan return di atas kita, dan kita tidak bisa melakukan apapun untuk bisa memakai barang yang mereka miliki. DeFi memberikan akses itu kepada semua orang. Jadi assume kalau memang DeFi tidak jalan, itu hanya saya rasa karena tes saya DeFi jalan. Jadi untuk bisa bilang DeFi tidak jalan itu hanya jika orang rakyat jelata, rakyat biasa itu tidak peduli untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Kalau tidak ada yang mencari keuntungan yang lebih besar, DeFi nggak bakal jalan. Dan saya rasa itu nggak mungkin. Iya, benar. Seperti itu. Jadi ibaratnya kalau ada 10% dunia nyata, DeFi 50%, orang tetap milih 10%, apapun yang terjadi, ya oke, DeFi nggak jalan. Tapi realitanya kan nggak gitu. Oh iya, benar. Ya, jadi itu ya mengenai Web3 is the future intinya kayak gitu ya. Yeah, is the future, absolutely. Terus sekarang kan ya mungkin setahun atau 2 tahun lagi ya Ethereum 2.0
bakal inilah apa? Hmm. Bakal udah di fase sekarang masih fase beacon chain ya kalau nggak salah ya. Ya udah merge tapi belum 100%. Oh iya. Terus kira-kira nih Mas, apa dampak ETH 2.0 tuh? Maksudnya bakal mematikan ekosistem DeFi atau justru memperkuat? Karena Enggak, kan itu lucu ya. Jadi itu spekulasi yang susah sebenarnya untuk dilakukan. ya, Karena di pergerakan di dunia di industri cryptocurrency itu sangat-sangat masif dan sangat rapid sekali ya. Apalagi kalau bull season. ya, Perkembangan setahun itu bisa dilakukan secara sebulan. ya, Contoh kita lihat sekarang cycle soal DeFi, itu cycle DeFi, kalau misalnya cycle Bitcoin itu 4 tahun, cycle DeFi itu cuma setahun. ya, Jadi DeFi dari 2020 tahun ini mungkin udah nggak terlalu orang nggak tertarik yes, karena ada yang lebih bagus lagi kayak gitu. Jadi kayak startup kan. Jadi orang bikin terus lebih baik, opsi lebih baik. Itu cycle-nya pendek. Kayak gitu. Jadi kita nggak bakal bisa prediksi what will happen sama ya, Ethereum benar. 2.0. Ya, nature Jadi teknologi lah, spekulasi lah. nggak bakal. Yang pasti yang kita tahu di dalam Ethereum sudah ada TVL ya kan, ada ditemukan yang sangat-sangat tinggi. Di chain lain juga sudah mulai mendapatkan traction ya kan. Cardano, Solana mendapatkan traction juga, developer mulai membangun. Jadi saya rasa nggak bisa dibilang akan mematikan yang lain. Tapi kemungkinan setiap chain dan setiap platform itu akan memiliki komunitasnya masing-masing dan mereka akan ya memilih menggunakan network yang di-prefer di dalam komunitasnya. Jadi seperti itu. Oh ya. Tapi buat tebak susah banget ya, karena Ya perkembangan benar. Ya nature teknologi juga kan, ya boom bust kita nggak tahu kan namanya spekulasi kan. Benar. Ya boom bust itu juga yang dari .com bubble aja kan kita nggak tahu juga yang Amazon, Google atau Facebook yang bisa sukses sampai sekarang kan kayak gitu. Ya jadi ya mungkin seperti itu ya guys, mengenai apa obsolete atau enggak kayak gitu. Nah karena Ethereum 2.0 itu udah transisi mas dari proof of work dan proof of stake, mungkin mas bisa elaborate dikit lah, maksudnya gimana ini apa pros and cons masing-masingnya tuh mas antara proof of stake dan proof of work. Gimana ya? Well, saya bukan expert terkait dengan konsensus ya, tapi coba ya saya jawab ya. Yang pasti, kenapa harus pindah ke proof of stake? Kenapa ya? Pertama karena mungkin dari segi cost wise kan ya. Karena proof of work is not scalable, ya kan? Akan terus menggunakan kita bisa bilang computing power yang sangat tinggi dengan cost yang sangat tinggi juga. Lalu terkait dengan proof of work itu juga tidak susah kan ya, susah untuk kita bisa programming and everything. Nggak tahu sih, itu menurut opini saya. Lalu terkait dengan proof of stake juga, itu kita jadi bisa membuat satu ekosistem yang memang tidak tergantung dari pihak ketiga, itu juga bisa. Ya kan, jadi kalau misalnya ada kayak negara ngeblok, satu negara kayak China ngeblok semua miner, jadi tidak tergantung. Dan biaya bisa jadi lebih murah. Seperti itu. Tapi apakah proof of work lebih baik, proof of stake lebih baik? Sayangnya saya bukan dari segi teknis, jadi saya tidak bisa terlalu membahas. Dan jujur aja, menurut saya nggak terlalu penting juga pembahasan di Ya situ. benar, Kalau ini dari saya, general juga kan bahasnya. Ya, benar. Dari sudut pandang saya tidak terpapar karena itu yang membahas itu hanya fundamentalis teknologi, ya kan? Saya bukan fundamentalis teknologi yang sangat idealis dan lain-lain. Jadi buat saya nggak terlalu relevan juga. Cuma ada kaitannya mungkin terkait dengan biaya, cost yang lebih murah, dan mungkin kita susah ya bilang keamanan itu relatif juga, paling biaya sih kaitannya. Ya, benar. Jadi lebih scalable kayak gitu ya mas, intinya. Lebih murah dan bisa mengundang lebih banyak orang untuk berpartisipasi. Oh iya, soalnya kan yang jadi isu dari Ethereum sekarang kan yang masalah gas fee-nya itu kan. Iya. Itu bukan isu sih buat saya, itu it's just expected outcome sebenarnya. Itu kayak seperti Gojek, pas mungkin di awal-awal tiba-tiba banyak yang order terus aplikasinya sering mati. Mungkin waktu pakai Gojek awal kan seperti itu, nggak bisa nyari driver lah, matilah, inilah, itulah, ya kan ya. Nah, Ethereum itu tumbuh dalam skala yang mungkin 100 kali lipat lebih besar dari Gojek, atau mungkin 1000 kali lipat dari Gojek. Sehingga ketika ingin melakukan pergantian dan update, tentunya jauh lebih kompleks karena udah banyak banget yang memakai seperti itu. Jadi buat saya itu sebenarnya ya masalah, cuma itu kalau main Ethereum dari dulu,
dari 2020, it's not a problem at all sebenarnya. Ya benar. Seperti itu. Iya benar. Ya jadi ya bikin Ethereum lebih scalable ya. Nah jadi menurut Mas blockchain terlemah yang di jadi permasalahan sampai sekarang tuh kira-kira bakal di-solve nggak? Blockchain Nggak bakal di-solve. Nggak bakal. Makanya namanya trilemma. Iya benar. Pasti ada satu yang Nggak bakal di-solve. di-sacrifice kan? Iya. Ya, kita nggak tahu ya. Mungkin bisa di-solve, mungkin Jadi enggak. decentralized-nya yang di-sacrifice Ethereum di sini atau Pasti decentralized yang di sacrifice. Cuma again, kita nggak tahu. Karena jujur itu blockchain ini industrinya baru. Kita ngomong dari Bitcoin 2009 kan. Ini baru 12 tahun. Bayangin, baru 12 tahun. Yes. Bitcoin. Kita ngomong smart contract ya kan ya. Ketika blockchain mulai programmable itu dari 2016. Jadi masih 5 tahun. Nah, ini kita berarti belum ngomong terkait dengan cara-cara lain, pengembangan lain terkait dengan layer 1. Siapa tahu ada konsensus lain. Kita benar-benar tidak tahu kira-kira apakah ada hal yang lebih baik ataukah itu bisa di-solve atau tidak. Ya, benar. Seperti itu. Mungkin nanti ZK rollup mungkin bisa solving. Oh ya, ZK rollup. Mungkin nanti tiba-tiba ada orang ya kan ya next Satoshi atau apapun ya yang bisa yang tiba-tiba mereka bisa solving the actual problem ya kan ya. Jadi mereka tanpa perlu harus kayak sacrifice decentralized, mereka bisa increase the TPS throughput. Ya. Mungkin itu terjadi. Terus saya itu nggak tahu kan. Kalau memprediksi itu tidak bisa terjadi, apa ya, either terlalu pesimis terkait dengan pola pikiran manusia kan ya, ya atau benar. ya memang udah malas mikir kayak gitu sih. Ya benar, ya namanya ya spekulatif lah teknologi, kita nggak tahu ini bisa di-solve atau enggak kayak gitu ya. Nah balik lagi ke ETH 2.0 tadi Mas, ketika ETH 2.0 itu kan ada sistem staking gitu kan, jadi ada staking reward kalau misal kita punya magic number 32 ETH. Terus juga kalaupun kita nggak punya 32 ETH jadi validator itu bisa juga melalui exchange kayak gitu kan. Nah, tapi ya kalau ketika itu udah kayak di stake kayak gitu, udah live kayak gitu, Ethereum supply itu di burn kayak gitu, nah, Mas. Jadi sebutnya ultrasound money kayak gitu. Tapi Itu kayak ya ultrasound money itu kan bisa terjadi kalau misal burn rate-nya itu lebih tinggi daripada ketimbang inflation rate-nya kan. Nah, tapi di sini gimana Mas? Menurut Mas itu beda sih. Staking dengan yang burn rate dengan inflation itu saya rasa beda ya. Kalau nggak salah kan terkait dengan burn itu terkaitannya itu terkait dengan 1559. Jadi ada base fee, ada tip fee ke miner itu. Putus. Kalau burn katanya terkait dengan itu. Kalau lebih ke arah locking, mengunci Ethereum selama jangka waktu tertentu untuk mendapatkan reward sebenarnya. Ya, jadi staking-nya itu terkait dengan itu. Apakah supply berkurang? Tergantung ya. Jadi sekarang ada kita namanya itu liquid staking. Jadi liquid staking itu kita bisa apa ya? Ada semacam sintetik Ethereum sebagai representasi dari stake Ethereum yang kita bisa perdagangkan. Jadi sebenarnya nggak nge-lock juga sih. Jadi kita nge-stake itu juga masih kita bisa pakai. Nggak berarti itu bakal kekunci. Oh ya, stake Ethereum. Iya, benar. Iya. Jadi itu stake Ethereum tuh ini lagi produce token baru lagi atau emang itu? Ya, itu ada token baru. Itu sintetik Ethereum. Jadi value-nya 1:1 sama kayak Ethereum. Oh iya benar. Tapi tidak bisa digunakan untuk memproses pembayaran dan semacamnya. Itu benar-benar ERC20 hanya sebagai representasi dari Ethereum yang kita kunci. Oh ya benar kayak gitu. Terus juga Mas kan dari Emurgo Cardano juga kan. Maksudnya proof of stake Ethereum dan Cardano. Maksudnya kira-kira Mas perbandingannya letaknya di mana tuh? Jujur saya nggak tahu. Saya nganggapnya sama. Iya. Saya nganggapnya sama, cuma kalau di Ethereum kan memang ada dua cara buat staking. Jadi either kita staking sendiri 32 ETH dan running node sendiri, atau kita pakai third party, pakai suatu perusahaan atau organisasi yang bisa memprovide staking service. Itu doang caranya. Cardano itu ada sistem delegasi.
Jadi either kita running sendiri, running node sendiri, running staking sendiri, atau kita bisa buka ini jadi staking pool. Jadi orang itu bisa membantu untuk mengamankan jaringan dengan men-staking token mereka, dan kemudian akan di-running oleh delegator ya, oleh staking pool masing-masing seperti itu. Jadi buat saya itu lebih enak ya, lebih itu model yang sudah cukup lama sebenarnya. Jadi ada kayak seperti EOS itu yang melakukan, dan juga apa lagi ya, TPS Tron itu juga melakukan. Cuma Cardano ini salah satunya project yang berhasil mengeksekusi dan bisa menghasilkan komunitas stake pool operator yang besar, dan actually sangat-sangat engaging dan membantu sekali terhadap jaringan seperti itu. Oh itu ya, perbedaannya antara proof of stake dari Ethereum dan Cardano gitu. Benar-benar. Terus use case dari DeFi sendiri, Mas. Maksudnya misal ya kan ini kan DeFi ini kan solve all of problem ya. Maksudnya kayak misal contoh tradable stock tuh bisa ada di DeFi kan, token stock bisa di DeFi kayak gitu kan. Tapi ya namanya reward kan juga ada risknya. Maksudnya risiko ketika stok tuh ditradingkan kayak gitu gimana, Mas? Soalnya kan institusi ini kan yang masalah takutnya kan masalah ya legal kan memang karena belum ada aturannya aja kan. Tapi kalau masalah di hack atau slippage, Mas. Sedangkan di DeFi kayak Uniswap itu sendiri kayak automated market maker itu. Jadi slippage rate-nya itu masih tinggi. Jadi menurut Mas apa financial product yang ada di DeFi itu ntar bakal kayak gimana kalau misalnya masih kayak gini kondisinya? Oke. Kalau stock token, ya kan, stock token ini maksudnya kayak Apple yang coin Apple, token Tesla, itu nggak penting di DeFi. Oh, nggak penting? Nggak ada yang trading itu. Nggak ada yang peduli, jujur aja. Itu hanya hype awal doang ketika mereka di launch. Kayak sekarang Mirror volumenya mati. Nggak ada yang peduli sekarang terkait dengan stock token. Karena stock token itu nggak menarik dalam dunia kripto. Iya, benar. Nggak ada atraksinya sama sekali. Masalah bisa diperdagangkan dengan mudah atau apapun itu sama sekali nggak menarik. Karena di kripto, option untuk bisa dapat exposure terhadap potensi keuntungan yang lebih tinggi itu banyak, jauh lebih banyak daripada jumlah stok yang beredar di pasaran. Ya. Kayak gitu. Karena ibaratnya ketika orang main kripto, yang mereka expect adalah mereka ingin ngikut at least keuntungan yang diperoleh dari Bitcoin. Bitcoin tahun ini running berapa kali? Tahun lalu bottom 4.000, sekarang udah mau all time high lagi kan? Ini kan ya. Itu ada 15 kali. Stok nggak ada kan? Jarang banget seperti itu. Jadi kalau istilahnya kalau memang mau cari lebih besar dari itu di dunia kripto, jangan nyentuh stok token. Nyari yang lain. Kayak gitu sih. Ya. Bukan maksudnya, maksud saya itu ketika DeFi udah meng-capture capital market lah, maksudnya derivatif kan bisa decentralized kayak Loopring. Not a problem. Karena gini, logiknya gini aja. Kita bilang katalis ketika DeFi bisa meng-capture traditional finance, itu adalah ketika uang institusi masuk ke DeFi. Kan? Kayak yang terjadi sekarang. Institusi FOMO ke DeFi. FOMO sekali. Semua VC sudah melihat, semua family office sudah melihat, semua institusi perbankan di dunia sudah melihat. Saya bisa bilang kayak gitu. Bahkan Indonesia. BUMN manapun. Ketika itu mereka sudah masuk, otomatis mereka bakal melegalkan. Ya. Secara nggak langsung dong. Karena kalau nggak mereka nggak bisa masuk dong. Tapi kalau mereka nggak masuk, ini keuntungan yield yang mereka bisa dapat di DeFi, kita nggak bisa tap-in dong. Jadi intinya ya kita mau ketinggalan atau enggak gitu. Jadi mau nggak mau mesti melegitimasi dengan regulasi. Iya, itu masih masalah legal ya, Mas. Ya, intinya. Ya, tapi not a problem buat saya. Itu benar-benar kayak ya udah kalau nggak mau, pemerintah pun nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Ya benar, ya free market lah yang kalau masalah itu kan market yang menilai ya. Benar. Front end bisa diblok, smart contract-nya nggak bisa diblok. Ya, benar kayak gitu. Terus balik lagi ke masalah ini tadi kelewat kalau misal ya namanya lending dan borrowing kayak gitu ya. Yang token DAI dan MakerDAO itu kayak ada namanya collateralized CDP lah, collateralized deposition token. Jadi intinya kita terinsentif untuk bayar ketika di bawah
$1, dan ketika di atas $1 tokennya tuh kayak dicetak kayak gitu, Mas. Nah, tapi kalau misal udah kan kayak kasus Maret 2020 lalu lah, market crash lagi, itu impermanent loss kan, Mas. Jadi kira-kira Enggak sih, CDP nggak ada impermanent loss sih, CDP. oh nggak ada. Likuidasi, adanya likuidasi. Nah, ya likuidasi, ya salah. Ya, maksudnya kira-kira ya karena nature market yang masih volatile kayak gini, ya karena belum masa adoption aja ya. Mungkin kira-kira kalau ada market crash lagi bakal survive nggak? Maksudnya ya Enggak ada masalah sih survive. nggak ada Kita masalah. udah crash bolak-balik, semuanya udah mentor, nggak ada yang terjadi, nggak ada down, nggak ada platform yang tiba-tiba punya utang, ya kan ya, Ya, nggak ada. It's already happen, udah anti fragile, udah terbukti sih. Not a problem. Likuidasi ya itu expected outcome sih. Itu bukan ya benar. masalah sebenarnya. Oh, ya, Itu benar. itu seperti halnya kayak Nggak pasang stop loss ya? enggak, karena itu nggak bisa stop loss juga. Kita harus Iya mikir benar, bahwa bukan. Maksudnya kan contoh tadi. Iya. itu kayak kita yang ngutang ke bank buat beli rumah terus nggak bisa bayar utang lah. Ya udah rumahnya diambil bank kan. Same thing seperti itu. Jadi itu not a problem at all sebenarnya. Oh, Itu ya. fitur, bukan problem. Oh, itu bukan problem kayak gitu ya. Terus kayaknya iya public blockchain, Mas. Maksudnya kata kemarin kan pas yang Mas sama Mas Dani itu kemarin untuk public blockchain itu agak susah memang kalau selain Bitcoin itu. Menurut Mas gimana nih? Kalau yang kayak CBDC atau kayak gitu itu masih mungkin lah. Karena kan tiap bank nih masih ada egonya masing-masing kan. Nah, menurut Mas gimana nih? Public Gimana blockchain. maksudnya? Public blockchain tuh kira-kira bisa ini nggak diimplementasi nggak? Oh, Amin udah diimplementasi kan sekarang. Bukan, maksudnya kayak untuk jadi public blockchain tuh bisa nggak maksudnya? Maksudnya untuk keuangan, untuk jadi transaksi Iya, kan keuangan sama tiap CBDC sehari-hari. gitu. Iya. Mungkin bisa ke depannya, mungkin bisa. Honestly, mungkin saya bilang bisa. Cuma apakah certain pemerintah akan mengadopsi public blockchain? Ya, Wah, udah ada Ekuador kan ya sebenarnya kan ya. ya Selain benar. Ekuador, saya sih nggak tahu ya. Kayaknya sih enggak sih. Ekuador saya bilang itu cuma semacam black swan sih sebenarnya. It's a special unique event gitu. Apakah pemerintah bakal mengadopsi public blockchain yang mereka tidak bisa kontrol? Kayaknya nggak bakal kalau buat saya. Makanya, ya. Dan saya jujur saya tidak berpendapat bahwa dunia kripto dan dunia nyata akan bersatu ya. Tapi Kalau ada buat saya. metaverse itu Mas nyambung semuanya kan? Iya kan? Ya itu di dalam kayak dunia kripto. Jadi kita tetap namanya untuk jadi dunia traditional finance nggak bakal menjadi dunia kripto itu. Jadi kripto will not eat, tidak akan mengubah apapun yang terjadi di dunia nyata, tapi kripto akan terus growing dan menghasilkan industri sendiri di dalamnya. Jadi kripto nggak bakal makan bank bakal tetap eksis, tapi bank yang kecil mati, bank menengah mati. Kripto nggak makan GoPay atau OVO, yang ada yang kecil-kecil ya udah mati semua, yang gede-gede masih eksis kayak gitu. Tapi yang mungkin akan dimakan ya lebih ke arah capital allocation, kayak saham, peminatnya bakal turun terus. Ya, benar. Obligasi bakal turun Ya, terus. benar. Kayak gitu. Itu yang Ya, dimakan. itu sih, ya kan idenya dari kayak misal kalau udah mass adoption kayak gitu ya. Dia tuh kayak Mas market cap dari crypto ini mengcapture semua market cap yang lain. Jadi yang lain tuh kayak kalau Michael Saylor bilang tuh subsum, maksudnya kayak dihisap kayak gitu semua kan, black hole kayak gitu semua ke crypto market. Benar. Mungkin kayak gitu ya, ayo dari first prediction kayak gitu. Terus ini fun ini aja Mas, maksudnya prediction aja. Maksudnya Mas punya target Bitcoin first prediction lah sebelum ditutup kayak gitu. Ya, maksudnya Bitcoin price at least 100.000 lah. Saya udah dari 2018 Bitcoin 100.000 life cycle. Ya sekarang stick aja ke harga 100.000 lah. Iya sih, ya nggak ada yang tahu. Semoga lah ya. Saya berdoa masih juga. Ada ini nggak sih menurut Mas ada fase boom and bust lagi nggak? Maksudnya kan ada yang bilang ini super cycle lah apalah. Ya menurut Mas pasti ada kita kan untuk meriset otak paradigm shift itu kan butuh waktu kan. Jadi nggak bisa langsung lain juga kan. Saya at state sekarang sebenarnya udah nggak terlalu ambil pusing ada bear ada bull. Ikutin aja market.
ya kan ya. Kalau memang butuh duit, kalau memang mau beli sesuatu, ya udah take profit, ambil, makan, kayak gitu loh. Ya. Jadi daripada kita mencoba timing kan ya, wah ini top ini bakal down ini, wah ini apalah indikator cycle P, cycle top, apalah itu kan Ya. ya. Lebih baik kita coba manage resiko. Kalau misalnya udah dapat banyak duit, udah misalnya dari 10 juta jadi 1 M, take it gitu kan ya, ambil setengah, simpan, jadi stable aja nggak apa-apa. Worst came worst, masih ada setengahnya lagi, setengahnya masih bisa dimainin. Nggak ada salahnya dong, toh awalnya juga mulainya 10 juta gitu loh. Benar. Jadi lebih ke arah situ sih. Jadi instead of timing market, ya udah lebih baik ya manage aja resikonya. Ya, full time crypto kayak gitu ya Mas. Maksudnya kerja di blockchain kayak gitu. Iya, kayak gitu. Salah satunya. Ntar bakal saya share di link deskripsi. Oh iya, terakhir Mas, ini kan Mas, oh iya tadi terakhir terus. Maksudnya Mas kan kayak waktu itu ini kan, aku mungkin entah Mas ini guyon atau apa, kayak wifi, maksudnya yang dari Andre Cronje itu. Apa emang itu ini Mas? Maksudnya, iya. Menurut Mas apa yang spesial unik dari ini wifi? Banyak banget. Jadi itu adalah token pertama yang jadi Yearn konsepnya sekarang itu ada yield as a service. Jadi siapapun platform, siapapun project yang ingin bisa mendapatkan yield secara mudah, secara simple, plug-in gitu, mereka bisa pakai Yearn. Karena Yearn itu kayak pabrik untuk nyari yield dan terus harvesting. Terus di mana ada yield, mereka pasti deploy. Jadi itu menarik. Dan mereka juga salah satu experimental DAO yang jalan, jadi Decentralized Autonomous Organization, mereka salah satu yang jalan dan cukup memegang peranan penting ya di dalam perkembangan dari DAO itu sekarang. Dan mereka juga punya tim yang top sih, kalau saya bilang itu udah jadi kayak leader di dunia DeFi lah, seperti itu. Dan mereka juga ini ya, project-project yang dibangun di atas YF itu juga udah banyak, dan bahkan sekarang udah ada yang bahkan sekarang lebih besar dari FI-nya sendiri, kayak gitu. Ya sih, ya apa DAO-nya ya mungkin ya jualnya paling ya. Tapi mereka masih top. Saya masih pegang, belum jual sama sekali. Walaupun nggak sampai orang bilang lebih mahal dari BTC kan, ya. Masih strong hand sampai sekarang. Iya, lebih harganya lebih mahal dari BTC kayak gitu ya. Enggak sih sekarang 34.000, 35.000 setengahnya sekarang. Oh, setengahnya sekarang. Dia kalah, iya. Ya belum. Ya, ini lagi ya paling. Ntar ya kalau misal ya kan itu kan karena supply-nya lebih dikit dari BTC kayak gitu kan, Mas. Nah, jadi cara Premine ini dia buat token itu gimana ya? Maksudnya bisa angkanya dikirimkan, biasanya kalau Premine itu banyak kayak gitu. Ya tinggal input angkanya ya suka hati gitu mau bikin token. Ya, soalnya kan kalau udah full secret, mungkin Mas pernah dengar namanya fully diluted valuation kayak gitu ya. Kalau semua token udah disirkulasi, nah itu total ASI value-nya kayak gitu kan. Iya, itu yang penting, bukan jumlah token sebenarnya. Cuma kalau di crypto ada unit, ya sih orang nyarinya yang koin-koin murah aja, makanya SIBA naik banget, Doge naik banget. Oh iya. Cuma ya untuk bikin unit supply tinggal ketik aja sih sebenarnya. Pas ketik, klik, create token udah jadi sebenarnya. 5 menit doang paling. Oh ya udah. Mungkin itu aja sih. Ya udah Mas, thank you aja udah ini main udah hampir mau sejam juga. Thank you udah main Crypto Channel. Ntar saya bakal link di deskripsi. Mungkin itu aja ya Mas, leave a like and subscribe to our channel. Siap.